Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Senin Pasca pekan yang ke-6. Selamat memulai pekan yang baru dan semoga dalam pekan ini segala rencana, harapan dan cita-cita Anda dapat tercapai. Dan semoga Anda sehat dan sukacita selalu. Saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ada satu teks yang penting untuk kita dalami, yaitu dalam Yohanes 15 ayat 26, di mana Yesus berkata, "Apabila penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Ayat ini adalah bagian dari wejangan perpisahan Yesus kepada para muridnya. Yesus tidak meninggalkan para murid dalam ketakutan atau kebingungan, tetapi menjanjikan kehadiran Roh Kudus, Sang Penghibur, Parakletos, yang akan datang dari Bapa. Roh Kudus disebut Roh kebenaran karena dialah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran tentang Kristus. Dia tidak datang membawa ajaran baru, tetapi meneruskan dan menjelaskan apa yang telah Yesus nyatakan. Santo Irenaeus dari Lyon menulis, "Di mana ada gereja, di situ ada Roh Allah. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada gereja dan segala rahmat." Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan gereja dan menjadikan pewartaan Kristus tetap hidup dari masa ke masa. Paus Benediktus ke-16 menegaskan, Roh Kudus adalah saksi sejati Kristus. Dialah yang menerangi hati dan pikiran agar mampu memahami sabda dan karyanya dalam terang kasih Allah. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai saksi karena ia sendiri adalah saksi dari kasih dan kebenaran yang ada dalam Tritunggal. Dan kesaksian Roh itu bukan hanya untuk para rasul, melainkan untuk seluruh gereja di segala zaman. Apa artinya ini bagi kita? Pertama-tama kita diingatkan bahwa iman kita bukan hanya soal pengetahuan intelektual, tetapi soal relasi yang hidup dengan Kristus melalui Roh Kudus. Kita dipanggil untuk mendengarkan suara kebenaran dalam hati, dalam doa, dalam kitab suci, dan dalam ajaran gereja. Santo Gregorius Agung berkata, Roh Kudus bersemayam di hati yang diam, yang terbuka pada kehendak Allah. Banyak orang saat ini hidup dalam kebingungan karena berbagai suara dunia, berita palsu, kebohongan, godaan, dan relativisme. Dalam dunia seperti ini, kita perlu kepekaan rohani untuk membedakan mana yang berasal dari roh kebenaran dan mana yang berasal dari roh dunia. Menjadi saksi kebenaran berarti hidup dalam kebenaran, berkata benar, berperilaku jujur, dan membela yang benar, meskipun tidak populer. Kita pun diundang menjadi perpanjangan lidah Roh Kudus lewat kesaksian hidup kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam masyarakat. Paus Fransiskus dalam homili Pentakosta 2020 mengatakan, Roh Kudus tidak menjadikan kita orang-orang yang tertutup dan takut, tetapi para saksi yang berani dan terbuka. Dia mendorong kita keluar dari zona nyaman untuk membawa terang Kristus kemanapun. Saudara-saudari terkasih,
Marilah kita membuka hati bagi Roh Kudus, Roh kebenaran, yang memampukan kita untuk mengenal Kristus secara lebih dalam dan memberi kesaksian tentang Dia di dunia yang sedang haus akan terang kasih yang sejati. Hari ini, luangkan waktu untuk berdoa. Datanglah Roh Kudus, terangilah hatiku, bentuklah aku menjadi saksi Kristus. Bacalah kitab suci dengan penuh perhatian dan dengarkan kemana Roh Kudus membimbingmu. Jadilah saksi Kristus bukan hanya dengan kata-kata, tapi terutama dengan perbuatan kasih dan kebenaran. Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam. Datanglah Roh Kudus, datanglah melalui Maria. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.